Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Tita Salsabila. Saya dari S1 MBTI, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham pada studi kasus perusahaan indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian kali ini adalah saham berindeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia. Di dalamnya terdapat 45 emiten yang paling unggul dan mempunyai kemampuan likuiditas yang tinggi. Indeks ini sangat diminati oleh banyak orang, dikarenakan mempunyai kinerja perusahaan yang sangat stabil dan mempunyai nilai dividen yang stabil pula. Pemeriksaan kelayakan dari LQ45 akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Apabila terdapat saham yang tidak lagi memenuhi kriteria, maka saham tersebut akan dikeluarkan dari indeks LQ45 ini. Kemudian ada latar belakang. Ada 3 hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sambalev, Reid, dan Baramuli pada tahun 2017 dengan topik penelitian yang sama, namun dengan variabel independen yang berbeda. Pada penelitian tersebut, variabel bebasnya berfokus pada rasio profitabilitas saja. Namun pada penelitian ini juga ditemui hasil bahwa tidak hanya dari faktor profitabilitas yang dapat mempengaruhi harga saham. Di sini artinya, penulis merekomendasikan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis, namun dengan ragam variabel yang berbeda, untuk menguji adanya praduga faktor lain yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua yaitu rasio keuangan yang baik diduga menjadi incaran investor. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Mandiri Online Securities Trading atau MOS, mengungkapkan bahwa adanya faktor rasio keuangan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor berdasarkan harga sahamnya. Rasio keuangan tersebut antara lain earning per share, price earning ratio, price to book value, return on equity, debt equity ratio, serta dividen yield. Selain itu, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Kosasih, Lau, dan Latif pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa adanya fluktuasi harga saham tidak hanya disebabkan oleh minat investor, namun adanya faktor lain, yaitu kurang efektifnya kinerja keuangan pada perusahaan, serta adanya penurunan penjualan, sehingga akan menyebabkan fluktuasi pada rasio keuangan perusahaan yang nantinya membuat perusahaan tersebut kurang dipercayai untuk penanaman modal dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu indeks LQ45 sendiri. Indeks ini dikenal sebagai saham yang paling liquid dan mempunyai performa yang bagus. Namun, apakah variabel yang akan diuji membuat harga saham pada indeks ini berfluktuasi, ataukah nama LQ45 sendiri cukup dipercaya sehingga investor tidak perlu meragukan indeks ini lagi? Kemudian rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah variabel earning per share, price earning ratio, price to book value, return on equity, debt equity ratio, serta dividend yield berpengaruh secara parsial terhadap harga saham? Yang kedua yaitu apakah variabel earning per share, price to earning ratio, price to book value, return on equity, debt to equity ratio, serta dividend yield berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh earning per share, price to earning ratio, price to book value, return on equity, debt to equity ratio, serta dividend yield terhadap harga saham secara parsial maupun simultan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama dari aspek teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai pengembangan keilmuan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi investor. Diharapkan investor dapat lebih cermat dalam memilih emiten yang akan diinvestasikan. Yang ketiga yaitu manfaat praktis bagi perusahaan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Diharapkan perusahaan lebih cermat dalam mengelola perusahaannya. Yang keempat yaitu manfaat praktis bagi pihak lain. Diharapkan dapat menambah wawasan khususnya pada bidang keuangan dan pada bidang saham. Kemudian sistematika penulisan, kemudian masuk kepada tinjauan pustaka. Pada penelitian ini menggunakan grand teori rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode kuantitatif untuk mendapatkan wawasan tentang likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan dengan mempelajari laporan keuangannya, seperti neraca dan laporan laba rugi. Investor dan analisis perusahaan menggunakan analisis ini untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan terkait.
Kemudian ada jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio, yaitu rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola seluruh aset-asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian berikut merupakan variabel independen atau variabel X yang akan diteliti. Yang pertama yaitu earning per share, price to earning ratio, price to book value, return on equity, debt to equity ratio, dan dividend yield, yang akan dijelaskan masing-masing pada berikut ini. Yang pertama yaitu earning per share. Laba merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan, dan laba juga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja perusahaan. Bagi investor, perusahaan yang memperoleh keuntungan berarti perusahaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Laba per saham adalah jumlah keuntungan berdasarkan saham perusahaan yang beredar. Yang kedua yaitu price to earning ratio. Rasio harga terhadap pendapatan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan di masa yang akan datang dan dikaitkan dengan resiko perusahaan. Resiko ini digunakan untuk memperkirakan biaya modal ekuitas dan digunakan untuk analisa keuangan terkait rekomendasi saham yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada price to book value. Rasio ini digunakan untuk membandingkan kapitalisasi pasar dengan nilai bukunya. Nilai buku ini merupakan nilai aset bersih berwujud perusahaan yang dihitung sebagai total aset dan dikurangi aset tidak berwujud, misalnya hak paten, dan dikurangkan lagi dengan hutang atau kewajibannya. Kemudian return on equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal yang dimiliki secara keseluruhan. Investor cenderung akan sangat mempertimbangkan rasio ini, karena rasio ini bagian dari rasio profitabilitas, di mana sebagaimana diketahui bahwa pemegang saham memiliki klaim sisa atas keuntungan yang diperolehnya. Kemudian selanjutnya ada debt to equity ratio. Rasio ini memberikan gambaran tentang struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat sebagai tingkat resiko dari hutang yang belum diselesaikan. Investor akan cenderung menghindari saham yang memiliki rasio ini yang tinggi karena lebih beresiko. Kemudian dividend yield. Dividen adalah pembagian sebagian pendapatan perusahaan kepada sekelompok pemegang sahamnya. Dividen dapat dibayarkan secara uang tunai atau dalam bentuk tambahan saham. Hasil dividen suatu perusahaan akan dibandingkan dengan rata-rata industri pada sektor tersebut untuk melihat tingkat dividen yield masing-masing perusahaan dalam sektor yang sama. Kemudian berikut merupakan variabel dependen ataupun variabel Y dalam penelitian ini, yang merupakan harga saham. Harga saham memiliki karakteristik yang fluktuatif atau naik turun yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari faktor teknikal maupun dari faktor fundamental. Harga saham sendiri menjadi refleksi atau cerminan terkait dengan kinerja perusahaan tersebut, baik dari segi kinerja keuangan, tingkat produksi atau penjualan, serta pertumbuhan perusahaan. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab harga saham berfluktuasi. Yang pertama yaitu keadaan fundamental perusahaan. Faktor ini lebih secara spesifik mengarah kepada laporan keuangan yang telah dipublikasikan perusahaan tersebut. Jika catatan keuangan perusahaan memiliki nilai laba atau profit yang tinggi, maka hal ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan kemudian harga saham perusahaan tersebut akan ikut serta meningkat. Yang kedua yaitu sektor bidang usaha. Ketika suatu perusahaan sedang diperbincangkan, maka perusahaan tersebut akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi pada saat itu. Kemudian perusahaan tersebut akan memungkinkan akan mengalami peningkatan harga saham, dan berlaku juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu valuasi. Valuasi merupakan angka yang menggambarkan kondisi suatu pasar saham, di mana valuasi tersebut digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat potensi bisnis dari saham tersebut. Yang keempat merupakan sentimen pasar. Faktor ini menyebabkan fluktuasi harga saham tidak dapat diprediksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kondisi ekonomi global, ekonomi makro, isu atau rumor yang diperbincangkan publik, serta IHSG. Kemudian ada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini terdapat 5 jurnal internasional serta 3 jurnal nasional.
Kemudian kerangka pemikiran. Kemudian adalah hipotesis. H0 di sini adalah tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel earning per share, price earning ratio, price to book value, return on equity, debt equity ratio, serta dividend yield terhadap harga saham LQ45, baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian untuk H1-nya, terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel earning per share, price earning ratio, price to book value, return on equity, debt equity ratio, dan dividend yield terhadap harga saham LQ45, baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Kemudian di sini merupakan gambar dari karakteristik penelitian ini. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitiannya termasuk ke dalam explanatory research. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengulas lebih lanjut mengenai kausalitas atau hubungan antar variabel-variabel yang diambil dalam suatu fenomena tertentu. Kemudian pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan kuantitatif, merupakan sebuah cara atau metode ilmiah dengan data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah kemudian dianalisis dengan perhitungan matematika ataupun statistika. Dengan strategi penelitian, eksplor faktor atau penelitian sebab akibat, dan menggunakan unit analisis organisasi, yaitu berupa perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam proses pengambilan sampel. Dan keterlibatan peneliti dalam mengintervensi data dalam penelitian ini bersifat minimal, karena peneliti tidak berinteraksi secara langsung terhadap sumber data yang ada. Untuk waktu pelaksanaan penelitian adalah berupa data panel, yaitu gabungan dari time series dan cross-section, sehingga memiliki dua karakteristik, yaitu memiliki beberapa objek penelitian dalam beberapa periode waktu tertentu. Berikut merupakan gambar dari operasionalisasi variabel dengan variabel X atau variabel independen. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel pada variabel Y atau variabel dependen. Kemudian masuk kepada tahap penelitian. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan sebuah wilayah umum yang diambil oleh peneliti yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis dan hasilnya akan menjadi kesimpulan dalam sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah listing dan berindeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian adalah sampel. Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi. Beberapa subjek akan ditetapkan menjadi anggota sampel dikarenakan dalam banyak kasus tidak memungkinkan dalam meneliti seluruh anggota populasi yang ada. Kemudian, pada pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penarikan sampel dengan probabilitas atau kemungkinan yang dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Berikut merupakan kriteria dari purposive sampling penelitian ini. Yang pertama yaitu perusahaan berindeks LQ45 pada kurun waktu penelitian. Yang kedua yaitu perusahaan berindeks LQ45 selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan selama kurun waktu penelitian. Berikut merupakan tabel dari kriteria pengambilan sampel. Yang pertama yaitu perusahaan yang berlabel indeks LQ45 pada kurun waktu penelitian. Ada sebanyak 65 perusahaan dengan memiliki indeks LQ45 secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan yang tidak berlabel indeks LQ45 selama 5 tahun berturut-turut ada 31 perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan yaitu 0 perusahaan. Sehingga total perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini ada sejumlah 34 perusahaan. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data kali ini menggunakan strategi arsip atau dengan sumber data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan pada periode 2016 sampai 2020. Kemudian masuk kepada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada uji asumsi klasik, yaitu merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Kemudian analisis regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian uji T. Uji T ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk persentase variabel bebas dan variabel terikat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.